you. Thank you. Ayo kita ibadah yuk. Oke. Dah. Selamat pagi anak-anak semua. Semua baik dan sehat kan? Nah, kita ketemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak udah siap kan? Mari kita berdoa ya, sikap doa yang baik. Ayo, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi ya. Kita nyanyi Yesus sayang semua. Gerakannya semua berdiri ya. Semua harus sayang papa mama, kakak adik, semuanya ya, saudara-saudara kita. Nah, lagu yang kedua ya, kasih Yesus amat indahlah. Yuk, gerakan, semangat. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah,
Sekali lagi. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh oh, kasih Yesus amat dalam takkan terselami, mat luas takkan terarungi, mat tinggi takkan teratasi. Oh oh, kasih Yesus. Haleluya. Anak-anak senang? Kasih Yesus amat indah ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti sama Koko Samuel. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Koko Samuel yang akan bercerita firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, nanti Koko Samuel ya. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Koko Sam yang akan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhannya kali ini ada seorang prajurit. Namanya dari huruf K depannya. Nah, si prajurit ini dia orangnya yang saleh, orangnya yang rajin bersedekah. Terus apalagi nanti adik-adik sebutin ya setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Yuk kita simak video ini sama-sama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu,
orang-orang yang disuruh oleh Kornelius? Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Halo, kembali lagi sama Koko Sam. Nah, gimana kan adik tadi firman Tuhannya? Nih Koko Sam tadi kan salah ngasih tahu. Ternyata yang benar itu apa? Prajurit atau perwira? Jawabannya perwira. Nah, perwira ini seorang yang baik. Namanya siapa? Om Cornelius. Nah, Om Cornelius ini dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, seluruh keluarga yang takut akan Tuhan. Dia juga suka memberi. Ya, dia suka memberi ke sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya dia dapat sebuah penglihatan. Didatangi oleh seorang malaikat. Nah, saat itu Om Cornelius kaget. Ada seorang malaikat. Ya Tuhan, kenapa? Kata malaikatnya, semua doa, semua apa yang diberikan kepada kebaikan yang diberikan oleh Cornelius sudah Tuhan perhitungkan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini adik-adik ada pesannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kalau misalnya bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah beri sukacita pagi hari ini. Kalau mau doa malam, berdoa lagi. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah baik menjaga aku sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa buat makan, berdoa misalnya doain papa mama, terus misalnya adik, berdoain yang sakit. Nah, Tuhan semua perhitungkan. Amin. Puji Tuhan. Terus di sini Om Petrus juga tadi apa? Bukan yang masuk, yang membuat itu haram atau dosa, tapi yang keluar dari hati. Nah, kita harus jaga hatinya adik-adik. Siapa yang suka marah-marah, siapa yang suka ngambek-ngambekan, nah itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita mesti yang sukacita. Kita harus berikan yang baikan. Mama mau makan apa? Mama sini piringnya aku cuciin. Ya, misalnya kalau adik-adik belum bisa, Mama tempat tidurnya dibersihin sendiri ya. Oke. Nah, itu Tuhan Yesus suka, Tuhan Yesus senang. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya di Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke?
Lagi Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah yang daripada Tuhan itu adalah anak Allah. Kita semua anak Allah karena Roh Allah ada di dalam kita, ya. Puji Tuhan, Roh Allah ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Ikutin kokos yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang murah hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Kau Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati teman-teman kami, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati papa mama yang sudah membesarkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan aktivitas. Nah, nanti aktivitasnya sama Tante Amet lagi ya. Oke, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
kertasnya. Nanti coba ya, sama mama sama papa bantuinnya. Nah, Tante Amet udah bikin, lihat, udah jadi bagus kan? Ya, nanti anak-anak ya bikin ya. Nanti foto ya. Nah, aktivitasnya udah, kita akhiri kebaktian kita ya. Kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berbakti pada Tuhan. Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan memberkati. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yohanes 14 ayat 12. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dah pesan deh. Yohanes 14 ayat 12. Filipus melakukan kerjaan Tuhan. Kelencerku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang nggak dapat sembahyang. Ayat Tuhan Yesus memberkati. Suaranya kenceng dong. Ayat apa minggu ini? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Aku
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ikan deh.